Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas tentang matriks. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Langsung saja. Kita akan membahas tentang operasi matriks, perkalian matriks dengan bilangan real, perkalian matriks dengan matriks. Langsung saja kita bahas yang pertama, operasi matriks. Nah, operasi matriks ini kita bagi menjadi dua, yaitu penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Yang dijumlahkan yaitu elemen-elemen yang seletak. Masih ingat kan ordo itu apa? Ordo itu banyaknya kolom dan banyaknya baris. Ulangi ya, ordo itu banyaknya baris dan kolom. Nah, lanjut. Nah, ini kita lihat, semisal itu ada matriks A, B, C, D itu kan ordonya 2 kali 2 ditambah matriks P, Q, R, S itu juga ordonya 2 kali 2 sehingga dapat dijumlahkan. Cara menjumlahkannya bagaimana? Jumlahkan elemen-elemen yang seletak. A dan P itu seletak, jadi jumlahkan A plus P. B dan Q juga seletak, jadi jumlahkan B plus Q. C plus R, D plus S. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh di bawah ya. Nah, ini ada contoh 1. Ada matriks A 1, 2, 3, 4. Matriks B 2, 1, negatif 2, negatif 1. Ini ordonya sama ya, 2 kali 2. Maka matriks A dan B dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Perhatikan, itu 1, 2 itu kan seletak, 1 tambah 2, 2 tambah 1, 3 tambah negatif 2, 4 tambah negatif 1, sehingga didapatkan hasil 3, 3, 1, 3. Lanjut, ada contoh 2. Perhatikan ya, itu ada matriks A, B, C. Soalnya tentukan A plus B plus C. Itu ada tanda kurung di antara B dan C. Artinya kalian kerjakan dulu B plus C. Sama seperti contoh yang pertama, tinggal kalian jumlahkan. 3 tambah 5, 8. 1 tambah negatif 2, min 1. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 0, 4. Nah, setelah didapatkan hasilnya, baru kalian jumlahkan dengan matriks A. 2 tambah 8, 10. 0 tambah negatif 1, negatif 1. 1 tambah 6, 7. 3 tambah 4, 7. Lanjut. Ini contoh yang ketiga. Jika diketahui A, matriks A itu adalah penjumlahan dari itu ya. Matriksnya 1, 2, 3, 4 ditambah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dan matriks O sama dengan 0, 0, 0, 0. Tunjukkan A. Matriks A ditambah negatif A, atau itu kan seperti matriks A dan di sebelahnya itu kan sama, cuma nilainya ganti negatif, maka disebut juga dengan negatif A. Sama dengan negatif A tambah A sama dengan matriks 0. Jadi apabila matriks A ditambahkan dengan negatifnya, itu jumlahnya akan menghasilkan matriks 0. Kemudian B, A ditambah matriks O sama dengan O ditambah matriks A sama dengan A. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ya di bawah. Kan matriks A 1, 2, 3, 4 ditambah negatif A, matriks negatif A, berarti kebalikannya atau diberi tanda negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, maka itu akan menghasilkan matriks O atau matriks 0, anggotanya 0, 0, 0. Sama juga ketika negatif A ditambah A, itu akan menghasilkan matriks O atau matriks 0. Kemudian yang B, A ditambah matriks O. A ditambah matriks O itu sama dengan A. Nah, itu kan matriks A ya, 1, 2, 3, 4 ditambah matriks O 0, 0, 0, 0 sama dengan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu sama dengan matriks A. Jadi ketika sebuah matriks dijumlahkan dengan matriks 0, maka menghasilkan matriks itu sendiri.
Lanjut, sifat-sifat penjumlahan matriks. Nah, sifat-sifat penjumlahan matriks itu apabila ada matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A, atau bersifat komutatif. Yang kedua, matriks A ditambah matriks B tambah matriks C itu kan tanda dalam kurungnya B dan C. Ketika tanda kurungnya diganti A dan B itu sama hasilnya, maka itu disebut dengan sifat asosiatif. Kemudian lanjut, apabila ada matriks A ditambah matriks O sama dengan matriks O tambah matriks A sama dengan A. O matriks identitas dari penjumlahan. Nanti ya kita lihat contoh yang ketiga itu kan matriks O anggotanya 0, 0, 0. Kemudian A ditambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Negatif A matriks, negatif A itu matriks invers penjumlahan. Lanjut, operasi matriks pengurangan matriks. Tadi kan udah penjumlahan, kita sekarang masuk ke pengurangan. Dua matriks dapat dikurangkan jika ordonya sama, yang dikurangkan elemen-elemen yang seletaknya. Tadi sama ya seperti penjumlahan, tapi bedanya cuma kalau ini dikurangi. Contohnya kita perhatikan itu ya, sama ya. Kemudian perhatikan contoh di bawah. Semisal ada matriks A dan matriks B, maka tentukan A negatif B, B negatif A, atau A dikurangi B, B dikurangi A. Dilihat penyelesaiannya matriks soal yang A. Itu kan jika dioperasikan dihasilkan negatif 2, negatif 2, negatif 4 sama 9. Kemudian B dikurangi A itu menghasilkan 2, 2, 4, negatif 9. Tinggal dikurangi saja dengan elemen-elemen yang seletak. Sama ya seperti tadi penjumlahan. A dikurangi B, B dikurangi A, hasilnya beda ya, kita lihat ya, nggak sama ya. Kemudian lanjut, sifat pengurangan matriks A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A, atau sifat pengurangan tidak komunikatif. Kemudian A dikurangi B kurangi C sama dengan A kurangi B kurangi C, asosiatif. Ini ketika kurungnya dipindah itu sama hasilnya, itu berarti sifat pengurangan memiliki sifat asosiatif. Lanjut ke perkalian matriks. Yang pertama, perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Hasil perkalian skalar K dengan sebuah matriks yang berordo M kali N adalah sebuah matriks yang berordo M kali N dengan elemen-elemennya adalah hasil kali skalar K dengan setiap elemen matriks A. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita lihat contoh dulu biar lebih paham. Nah, contoh kita lihat ya. Jika A itu kan ada matriks A ordo 2 kali 2. Anggotanya 2, negatif 1, 3, negatif 5. Tentukan semisal 2A. Yang B negatif setengah A. Skalarnya itu semisal kita lihat yang A ya, 2A. 2 itu adalah skalarnya. Jadi penyelesaiannya 2 kali A sama dengan 2 kali matriks A. Tadi anggotanya 2, negatif 1, 3, negatif 5. Tinggal kita kalikan saja. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. Begitupun dengan B. Tinggal dikalikan dengan negatif setengah karena skalarnya setengah. Paham ya? Nah, sifat-sifat perkalian skalar dengan suatu matriks itu yang pertama. Semisal skalarnya K dikalikan dengan matriks A tambah B, maka kamu bisa menyelesaikannya dengan K dikali A plus K dikali B. Jadi dikalikan dulu dengan skalarnya ya. Kemudian yang kedua, K ditambah L dikali A sama juga dengan K dikali A ditambah L dikali A. Dikalikan dulu baru dijumlahkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, K dikali LA sama dengan LA dikali K. Lanjut, perkalian matriks dengan matriks.
Dua matriks A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Ordo hasil perkalian matriks, misal matriks C yang berordo M kali P seperti permainan domino. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat ya, semisal matriks A berordo M kali N dikali dengan matriks B berordo N kali P sama dengan matriks C. Ordonya mana? Ordonya M kali P. Nah, M kali P berarti baris matriks A dan kolom matriks B hasilnya itu mesti seperti itu. Cara mengalihkan matriks A dan B yaitu dengan menjumlahkan setiap perkalian elemen pada baris matriks A dengan elemen kolom matriks B dan hasilnya diletakkan sesuai dengan baris dan kolom pada matriks C, matriks hasil perkalian. Misal matriks A itu A, B, C, D, matriks B P, R, T, Q, S, U. Maka caranya gimana? Caranya tinggal kalian kalikan baris kali kolom. Barisnya semisal ini ya, matriks A dulu. A, B itu kan baris ya, dikalikan dengan kolom P, Q. Lihat, perhatikan. A dikalikan dengan P ditambah B dikalikan dengan Q. Sudah? Nah, jika sudah, yang di bawahnya yaitu baris CD dikalikan dengan kolom PQ. C dikalikan dengan P ditambah D dikalikan dengan Q. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya berarti baris AB, baris pertama dikalikan dengan kolom kedua matriks B. A dikalikan dengan R ditambah B dikalikan dengan S. Di bawahnya C dikalikan dengan R, D dikalikan dengan S. Nah, yang terakhir A dikalikan dengan T ditambah B dikalikan dengan U. Dan C dikalikan dengan T dan D ditambah D dikalikan dengan U. Intinya prinsipnya itu baris dikali kolom. Untuk lebih pahamnya nanti kita lihat contoh ya. Perhatikan contoh. Diketahui ada matriks A, matriks B, matriks C, matriks D. Tentukan A kali B, misal ya. Nah, itu caranya gimana? Lihat, A kali B. Nah, itu kan ya, tinggal baris kali kolom. Baris 3 kali 5, 15. 2 kali 6, 12. 1 kali 5, 5. 4 kali 6, 24. Nah, tinggal dijumlahkan. Hasilnya 27 sama 29. Baris kali kolom. Baris matriks A, kolom matriks B. Kayak gitu ya. Terus yang B. AC tidak dapat dikalikan karena banyak kolom matriks A tidak sama dengan banyaknya baris matriks. Berarti kalau semisal contoh yang AC itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena banyaknya kolom matriks A tidak sama dengan banyaknya baris matriks. Lanjut, A kali D. Tinggal dikalikan aja A kali D. Baris kali kolom. Ingat, baris kali kolom. A kali D. Baris matriks A 3, 2 dikalikan kolom matriks D 5, 7 1, 4 5, 7 juga dikalikan. Nah, perhatikan ya, biar lebih jelasnya diperhatikan dulu itu langkah-langkahnya, insya Allah gampang. Contoh 2 ya, diketahui matriks A, matriks B, matriks C. Tentukan A kali B, B tambah B kali A, dan seterusnya. Sebenarnya sama, prinsipnya itu sama. Kalau perkalian itu tinggal kalian perhatikan lagi ya, contoh yang ibu berikan. Nanti kalian cermati lagi. Materi ini akan ibu kirimkan dalam bentuk PPT. Apabila tidak paham, nanti ditanyakan langsung ke grup saja.
Nah, seperti itu contohnya ya. Baik, terima kasih. Sekian dulu materi pada video pembelajaran kali ini. Mungkin untuk perkalian matriks dengan matriks itu akan lebih paham lagi jika nanti kalian mengerjakan soal. Maka dari itu, mohon ketika kalian tidak paham, langsung tanyakan saja di grup. Selanjutnya nanti kita belajar bersama menyelesaikan melalui tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.